Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini Bapak dan Ibu kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu pembahasan gramatikal Al-Quran, yang mana yang akan dibahas yaitu surat Ali Imran ayat ke-10. Pada pagi hari ini Bapak Ustadz didampingi oleh Bapak Azwir Dahlan. Terlebih dahulu kita sapa Bapak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu bujur dan semua teman-teman yang ada di Zoom Al-Sani. Sama-sama Pak Ustadz. Dan kita sapa juga Pak Azwir Dahlan. Assalamualaikum Pak Azwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wujud. Iya. Apa Baik, lembar? Kawan-kawan dan kawan-kawan dan Pak Ustadz, terutama Pak Ustadz. Alhamdulillah. Iya. Ini belakangnya bagonjong apa nih Pak? Istana Pak Guru Yong apa ya? Laruyong. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi yang kedua, pembahasan ayat suci Al-Quran, surat Ali Imran ayat ke-10 yang terlebih dahulu dibuka oleh Pak Ustadz Arizal Al-Hassani. Kepada Pak Ustadz dan Pak Azwir kami persilahkan. Syukran wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatun nabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah kepada kita yang tak pernah berhenti walaupun sekejap, walaupun sedetik. Allah banyak berikan pada kita nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan tidak semua orang dapat nikmat Islam dan nikmat iman. Betapa banyak orang yang hadir di muka bumi ini, kita salah satunya. Dengan kedua nikmat ini, kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, kita gampang melakukan amal-amal soleh, gampang diajak untuk membahas Al-Quran. Dan kita mudah juga untuk menghentikan semua larangan-larangan Allah. Dan berarti meninggalkan semua maksiat. Kita diberikan oleh Allah nikmat panjang umur dan sehat badan, sehingga kita dapat beraktivitas dengan normal, dan kita berkumpul bersama-sama di Zoom yang sama-sama kita cintai, ini Zoom Al-Sani. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung, suri teladan kita, role model kita, contoh kita, bagaimana beliau sudah memperagakan sebagai seorang sahabat, sebagai seorang bapak, sebagai seorang kakek, sebagai seorang suami, sebagai seorang anggota masyarakat, sebagai seorang pemimpin, dan sebagai penerima perang. Alhamdulillah, tinggal mencontoh beliau. Beliaulah sebaik-baik contoh bagi kita. Beliaulah idola kita. Beliaulah panutan kita. Nah, kita berharap nanti dia Malaysia, beliau mengakui kita sebagai umatnya. Ini umatku, ini umatku, ini umatku. Karena beliau sangat mencintai kita. Itu terbukti detik-detik beliau meninggal. Apa yang beliau sebut? Yang beliau ingat, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Beliau begitu mencintai kita semua. Dan begitu dibangkitkan dalam sebuah riwayat. Bangkit pertama, apa yang beliau tanya? Pada saat dibangunkan oleh Jibril, ya Muhammad bangun. Hari ini sudah hari berbangkit. Apa yang beliau tanya pertama? Mana Jibril? Kita umat yang pertama ditanya, bukan ditanya istriku mana Jibril, Aisyah mana Jibril, Fatimah mana, bukan itu. Umatku mana Jibril? Kita yang ditanya dulu. Pantas kita mencintai beliau, karena beliau selalu ingat kita. Mudah-mudahan
kita bersama beliau nanti masuk surga Jannatul Naim dan kita bertetangga. Amin. Baik, pagi ini saya didampingi oleh Pak Azrul Dahlan. Sepertinya Pak Azrul ini sudah siap betul. Dari kelihatan dari wajah yang sangat cerah ini. Sapa dulu, Pak Azrul. Gimana Pak Azrul? Ini di mana posisi Pak Azrul? Kok pakai lampang? Di Bukit Tinggi, Pak Ustaz. Oh, Bukit Tinggi. Jam berapa subuh di situ? Subuh sini jam 5. Oh, jam 5 sekarang setengah pas lah ya. Ya. Di rumah gadang itu, rumah gadangnya di Bukit Tinggi apa di Tanah Datar. Di Tanah Sangkar, Batu Sangkar, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Mantap ya. Udah siap berapa lama Pak Azul mempersiapkan ayat ini nih? Lama juga Ustaz. Karena saya baru kan, jadi itu agak lama sih. Oh, nggak ada masalah. Mantap itu. Tenang aja. Udah siap Pak Azul? Kalau gitu ayat berapa Pak Azul? Ali Imran ayat ke-10. Oke, bersiap ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Kalau udah siap, waktu dan tempat kami persilakan pada Pak Azul. Saya luas doanya. Silakan Pak Azul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rizal, Pak Buya Rizal, Pak Bu Nel, Pak Helmi, Pak Joko dan Pak Saad serta seluruh peserta Zoom Al-Hasani. Insyaallah saya akan membacakan surat Ali Imran ayat ke-10. Sebelumnya saya baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Shadaqallahul azim. Saya akan menguraikan ayat ini sesuai dengan metode Al-Hasani. Pertama, inna, huruf bermakna artinya sesungguhnya. Alladzina, kata penghubung, artinya orang-orang yang. Kafaru, bentuknya KKL dengan cirinya waw alif di belakang. Kemudian pelakunya hum, akar katanya kafara. Mic-nya Pak Azul mungkin mic tertutup. Buka mic-nya. Oh iya. Oke. Tadi terdengar enggak? Dari Kafaru ulang lagi. Kafaru bentuknya KKL dengan ciri waw alif di belakangnya. Kemudian pelakunya hum, akar katanya kafara, polanya fa'ala, arti mereka telah kafir. Pada Kamus Muhammad Yunus halaman 378. Kemudian lan, huruf bermakna artinya tidak akan. Tughniya, bentuk KKSAD seharusnya tughniyu, tapi karena ada lan di depannya, maka dia berubah menjadi tughniya. Jadi kita lihat pada bunga rampai di A ya. Jadi lan itu memfathahkan huruf ya di belakangnya. Pelakunya hiya, akar katanya ghaniya, pola af'ala, artinya kita cari karena polanya adalah af'ala, kita carinya aknaya, artinya dia mencukupkan pada Muhammad Yunus 303. Huruf bermakna artinya dari, kemudian hum kata ganti artinya mereka. Amwaluhum kata benda menjemuk, oleh karena di belakangnya ada kata hum. Akar katanya mala, bentuk jamaknya adalah amwalun.
amwalun itu sebenarnya kan amwalun, tapi karena ada hum di belakangnya, maka yang menjadi amwalu. Artinya harta-harta mereka pada Muhammad Yunus 433. Mereka ya. Kemudian wa huruf artinya dan, la huruf artinya tidak. Jadi kemudian auladuhum, kata benda majemuk, ada dua kata, hum auladu dan hum. Auladu akar katanya adalah walada, bentuk tunggalnya waladu dan bentuk jamaknya auladu. Hum kata ganti artinya mereka. Jadi artinya anak-anak mereka pada halaman 506 Mahmud Yunus. Minallahi. Mina huruf artinya dari sisi. Allahi Allah. Syai'a kata benda, akar katanya sya'a artinya sedikit pun pada kamus Muhammad Yunus halaman 209. Wa huruf artinya dan, ulaika kata tunjuk jauh artinya itulah. Hum kata ganti mereka. Kata ganti artinya mereka. Kemudian waqudun nar kata benda majemuk. Ada dua kata, waqudu dan an-nar. Waqudu akar katanya adalah waqada. Bentuk tunggalnya waqada dan bentuk jamaknya waqudu. Artinya kayu bakar, kayu-kayu bakar. Halaman 504 Muhammad Yunus. Kemudian an-nar akar katanya adalah nara. Artinya api neraka. Pada halaman 436 Mahmud Yunus. Jadi kalau diartikan keseluruhan, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir, harta-harta dan anak-anak mereka tidak akan mencukupkan bagi mereka di sisi Allah sedikit pun. Dan itulah mereka jadi bahan jadi kayu bakar api neraka. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Komplit sekali nih. Jadi saya nggak nambah gramatikal. Ini berapa lama tadi Pak Azrul mempersiapkannya ini? Ya Pak, ada seminggu Pak Ustaz. Karena ini bantu Pak Bu Nel yang bantu dan Pak Ustaz. Oke. Pak Azrul kapan masuk? Bulan Mei Ustaz. Itu makanya dimintanya kasihnya surat yang pendek aja dulu Pak. Bulan Mei. Bulan Mei ya. Jadi bulan Mei, Juni, Juli, Agus, baru belajar ya. Belum selesai semuanya Pak Azrul ya. Belum. Belum ya. yang belum. Ngerampai belum ya? Belum ngerampai belum. Tapi udah bisa ya. Tadi sebelum masuk Arsani Pak Azrul bisa nggak kayak gini? Nah, mana bisa Ustaz? Nah, menggal bisa. Sekarang udah bisa ya. Mengaji bisa Ustaz, mengaji bisa. Tapi kalau memahami belum ya. Sekarang udah bisa ya. Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, itulah tadi Pak Azrul Dahlan dari Bukit Tinggi dalam menguraikan ayat secara gramatikal metode Arsani. Saya hanya nambah konteksnya aja. Kalau secara gramatikalnya nanti tinggal Bapak-Bapak Ibu-Ibu nanya ya. Terutama kepada Bapak Ibu-Ibu, Bapak-Bapak yang baru. Nanti setelah 2 bulan, 3 bulan, nah beginilah hasilnya nanti ya. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru. Innalladzina sudah diwarikan oleh Pak Azwir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu apa? Sesungguhnya la tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Lan tughniya, mustahil bermanfaat, berguna. Jadi lan tughniya itu tidak akan pernah bermanfaat, tidak akan pernah berguna. Apa itu anhum atas mereka, amwaluhum wala auladuhum, dan anak-anak mereka, harta-harta mereka dan anak-anak mereka nggak bermanfaat. Sekaya apapun, ini hanya contoh ya, sekaya pun mereka nggak ada manfaatnya di sisi Allah. Betapa banyak anaknya sukses karena semuanya di sisi Allah nggak ngaruh, nggak ngefek pangkatnya. Ini kan cuma 2 Bud. Jadi contohnya dalam ini bahasa metafor ya. Sama aja saya mengatakan mungkin Bu Ernawati, nah udah lama saya ngelihat batang hidung. Nah, walaupun yang ngomongin batang hidung, tapi semuanya. Jadi orang-orang kafir itu satu pun nggak bermanfaat. Cuma di sini diambil 2 contoh, yaitu harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Ini kebanggaan mereka.
Mereka dengan kekayaan mereka bangga di dunia ini. Anak-anak mereka jadi, mereka bangga. Jadi kata Allah, itu tak akan pernah berpengaruh kepada mereka sama sekali. Minallah, di sisi Allah, dari Allah. Syai'un, sesuatu apapun. Enggak pengaruh. Enggak bisa. Kita beda. Anak kita bisa membantu kita, bisa memberikan sepatu anak yang saleh, bermanfaat bagi kita. Harta kita bawa bisa harta kita ke surga nanti. Tapi orang-orang kafir, orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, itulah orang-orang kafir. Innallazina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'in. Nah, kemudian ditutup dengan ayat wa ulaika hum waqudun nar, dan merekalah. Nah, kalau ulaika hum itu penekanan, Pak. Dan merekalah. Kalau bentuk seperti itu udah pasti terjadi. Dan merekalah betul-betul kayu bakar api neraka. Bapak-bapak, ibu, kalau kita jadi kayu bakar api neraka luar biasa. Jangankan jadi kayu bakar, kebakar aja. Bapak, kobaran api neraka luar biasa. Bapak Ibu pernah lihat kobaran api di dunia, kena percikannya aja luar biasa sakit. Apalagi di neraka dan menjadi kayu bakar. Sangat hukumnya luar biasa sekali. Neraka itu yang paling ringan neraka itu adalah diinjak baranya keinjak kita, maka mendidih sampai kotak. Sampai kotak mendidih. Apalagi kalau jadi kayu bakar sini. Nah, kita gimana? Kita tidak. Kita selalu menghindar dari, Allah sudah kabarkan kepada kita bahwa nanti setelah meninggal kita dihisab, dan orang-orang kafir yang tidak mengakui Allah sebagai penciptanya, yang tidak menyembah kepada Allah, dan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka orang itu akan menjadi kobaran api neraka. Mudah-mudahan kita yang ada di sini betul-betul diselamatkan oleh Allah dari kobaran api neraka ini. Kenapa? Kita bertauhid, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tidak kafir. Kita juga percaya kepada Al-Quran, isinya dari Allah. Kita pelajari Al-Quran ini, kita dalami Al-Quran ini sebagai tameng kita nanti. Karena Al-Quran itu adalah Iqra Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Al-Quran ini sebagai penolong kita nanti, sebagai penyelamat kita, sebagai pemberi syafaat bagi kita nanti di yaumil hisab, di mana tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi jual beli, tidak ada kenal teman, nggak ada lagi jual beli dan segala macam, nggak ada lagi pertolongan sama sekali. Saat itu yang ada adalah pertolongan dari Al-Quran ini. Alhamdulillah ya, kita selamat nanti dari yang namanya waqudun nar, dan selamat di situ. Terima kasih Pak Azwir, luar biasa. Mudah-mudahan walaupun istiqamah Pak Azwir ya, walaupun baru itu cikal bakal kita. Dilanjutkan, kita sudah punya konsep. Terlanjutkan latihan, insya Allah. Latihan jam terbang itu otomatis akan paham sih nanti. Satu paham akan menambah paham yang kedua. Dua paham akan menambah paham berikutnya, dan seterusnya. Asal kita istiqamah, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang hadir sekarang 136 Pak Azwir ya, yang menyaksikan Pak Azwir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya tertarik, terutama Bapak Ibu yang baru, bahwa Pak Azwir ini baru 3 bulan sudah seperti 3 bulan ya. 3 bulan. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ada yang 2 bulan, ada yang sebulan udah bisa ya. Dan nanti ke Bapak Ibu akan kami tampilkan juga di depan nanti ya. Baik Bapak Ibu sekalian, maklumlah kami baru belajar, tentu ada salah dan khilafnya ya. Kalau ada salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kembalikan kepada Bu Cut sebagai moderator. Silakan Bu Cut. Ya Pak Ustadz. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani yang telah membahas sekalian mendampingi Bapak Azwir. Alhamdulillah sudah disampaikan dengan baik dan sempurna. Kita ucapkan selamat kepada Pak Azwir ya. Selamat ya, Pak Azwir. Selamat nih buat Pak Azwir. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga kedepannya semakin lebih baik lagi. Insya